Isi dari indeks harga saham gabungan yang tadinya didrive oleh saham-saham IPO, hari ini Financial menguat 3% di sepanjang sesi pertama. Fundamental udah bicara nih di sini dan tampaknya sudah ada gairah lagi secara lebih kuat. Dan IHSG pun juga sudah menyentuh ke level 7.500-an. Sebenarnya level yang cukup mengkhawatirkan begitu ya, tapi tampaknya memang harus pecah telur. Seperti apa nih Tasya yang kamu lihat? Baik, IHSG berhasil breakout ya dari resisten karena kita udah antisipasi nih kalau misalnya IHSG itu terus menolak dari resisten sekitar 7470 dia akan koreksi dulu. Tapi yang terjadi hari ini malah breakout dan didrive oleh saham-saham dari perbankan big caps, which is ini good ya karena kita melihat bahwa sekarang sudah mulai terjadi rotasi sektoral. Tapi yang perlu jadi catatan adalah kenaikan IHSG hari ini karena saham finansial naik, tapi saham-saham IPO disuspend, terutama CDIA. Ya. Dan hari ini kita melihat seperti koin itu kan sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan juga ya dalam sehari 8% dan most likely CDIA kalau misalnya besok itu masuk ke pemantauan khusus ini juga bisa mengikuti. Jadi kita harus hati-hati karena kenaikan yang cukup signifikan IHSG selama beberapa hari ini juga bisa menunjukkan tanda-tanda rawan profit taking gitu. Jadi kita tetap ada dua sisi ya. Ya kita melihat untuk investasi jangka panjang di saham-saham yang big caps terutama dengan fundamental yang baik masih ada. Kita masih bisa cicil beli tapi di satu sisi karena IHSG sudah naik tinggi kita juga harus siap-siap profit taking untuk saham-saham yang hype beberapa waktu ini seperti ya di grup konglomerasi dan juga di saham-saham IPO. Kita tahu ya bahwa saham-saham IPO ini menyumbang transaksi setiap hari lumayan besar begitu ya. Total transaksi dari saham-saham yang IPO ini cukup besar ketika disuspend, kemudian tampaknya ada switching. Nah kalau dilihat dari sisi kenaikan saham-saham di sektor finansial khususnya yang hari ini performanya sampai di atas 3%, ini karena switching atau karena momentum atau memang karena sekarang sudah saatnya juga mereka untuk jump up lagi setelah kemarin mungkin sleep ya, agak-agak tidur dan nggak respon pasar. Betul ya, saya rasa udah mulai switch ya, karena sebenarnya kalau kita melihat memang di tahun ini kita tidak memungkiri menjadi tahun yang cukup sulit begitu bagi sektor finansial di mana era suku bunga tinggi di awal tahun itu sudah menyebabkan dampak yang domino begitu ya terhadap penyaluran kredit itu terus melambat begitu ya. Jadi kinerjanya sepanjang paruh pertama tahun ini ya kita harus manage ekspektasi kalau misalnya mereka labanya turun begitu. Tetapi salah satu yang menarik adalah Bank Indonesia itu sudah menurunkan suku bunga 3 kali ya tahun ini. Terakhir Juli itu jadi sekitar 5,25% ya. Nah ini sangat menarik, kenapa? Karena ketika suku bunga turun harapannya nanti translasinya sekitar 6-12 bulan itu akan menurunkan beban perbankan juga begitu. Jadi nantinya ketika yang dulunya mereka menjaga NPL supaya tidak spike, mereka melakukan pengalihan untuk biaya provisi lebih banyak. Nah sekarang biaya provisi itu nanti kalau udah mulai pulih bisa dikurangi dan itu akan menaikkan laba. Jadi kita melihat nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 harusnya akan ada pemulihan yang terus berkelanjutan ya dari sektor perbankan. Jadi kita melihat di sini adalah momentum yang menarik kalau sebenarnya kita mau masuk begitu. Oke, berarti sekarang momentumnya sudah mulai terbuka dan sangat baik sekali untuk beberapa valuasi harga yang dibentuk begitu ya untuk saham-saham perbankan. Yang seperti apa sih sekarang yang mulai tercermin untuk khususnya untuk valuasi harga saham-saham perbankan, Tasya? Untuk valuasi saya rasa masih di level yang cukup murah ya. Jadi kalau kita mau cicil beli masih di level yang cukup best price. Tapi kita strateginya tetap nyicil ya. Dan kita juga harus manage ekspektasi untuk kinerja di sepanjang tahun ini. Karena tadi saya sebutkan efeknya domino ya dari awal tahun itu kan suku bunga tinggi. Tetapi satu yang menarik untuk investasi jangka panjang sekali lagi ya. Kita punya kelonggaran untuk hold itu lebih dari 1 atau 2 tahun. Jadi nanti kita lebih menikmatinya di tahun 2026 atau 2027 begitu. Back again ke IHSG yang selalu kita cukup wanti-wanti adalah level 7.500. Para analis juga melihat bahwa ini maturity level yang mungkin saja sebagai closing level di 2025, tetapi ternyata sudah tersentuh di pertengahan tahun begitu. Nah ini akan seperti apa? Akan sekuat apa atau justru malah akan sefragile apa IHSG setelah di level 7.500 ini, Tasya? Nah saya melihat memang ini menjadi salah satu level yang cukup krusial begitu ya, karena sekali lagi saya bilang tadi 7470 itu kan sudah terlewati dan karena kemarin jadi resisten sekarang menjadi support terdekat gitu. Nah, jika besok Jumat itu ada penurunan, itu paling tidak akan bisa menyentuh level-level itu begitu ya. Tetapi kita lihat tren IHSG itu sudah sangat cenderung membaik
begitu ya. Mungkin PR-nya adalah kita melihat IHSG itu drivernya bukan ini ya, sekarang itu saham BUMN kontribusinya tuh hanya sekian persen gitu, dan sekarang yang lebih dominan itu adalah saham konglomerasi, dan itu yang sangat kita wanti-wanti sekali karena kenaikan itu kan sudah sangat signifikan dari saham konglomerasi. Contoh seperti DCII yang hari ini disuspend begitu ya, dia itu kan sudah naik cukup signifikan, bahkan sempat beberapa kali arah. Nah bayangkan kalau misalnya saham itu ARB begitu ya, atau mungkin saham IPO juga ARB, itu kan akan membuat gejolak yang cenderung akan signifikan bagi IHSG juga. Jadi itu di pekan depan harus kita perhatikan, terutama pekan depan juga akan ada ini ya, penantian terhadap keputusan The Fed juga. Dan sejauh ini kita melihat Jerome Powell masih cenderung hati-hati, jadi kita melihat kayaknya ekspektasinya masih akan ditahan. Jadi kemungkinan pekan depan itu akan menjadi momentum untuk taking profit dulu. Oke, karena udah 11 hari, kejeda 1 hari, kemudian IHSG lanjut lagi naik. Betul. Begitu ya. Nah kalau dari sektor yang mungkin potensial, selain sektor perbankan yang tadi dilihat sama Tasya, ini memang ada momentum begitu ya, untuk sektor lain, misalnya seperti pertambangan, kemudian tadi kita lihat ada teknologi yang kemarin menguat signifikan, hari ini IHSG hijau justru malah koreksi begitu ya, seperti apa Tasya? Baik, sebenarnya kalau ngomongin sektoral ini mulai menariknya, karena kan dari sisi makro sudah ada dukungan dari penurunan suku bunga gitu ya. Jadi kita melihat ada beberapa sektor yang akan cenderung diuntungkan. Perbankan tentu saja, kemudian yang kedua adalah properti begitu. Kita melihat sektor properti itu sudah banyak yang mulai gerak ya, dan kita lihat juga dari indeks properti ya, IDX properti itu juga sudah mulai membentuk adanya tren akumulasi begitu. Jadi kita mulai melirik ke situ. Kemudian untuk komoditi juga kita lihat masih ada beberapa yang potensial ya. Saya melirik ke nikel lagi karena ini kan juga sudah mulai ada kejelasan ya soal tarif itu dari penurunan 32% ke 19%, dan kita masih menanti detailnya juga. Dan nikel itu kita lihat kemungkinan bisa menjadi salah satu senjata kita, apalagi kalau misalnya tarif kita mau ekspor ke sana itu 0% kan nanti jadi lebih murah begitu. Oh oke, jadi ada opportunity beberapa sektor-sektor yang mungkin kemarin-kemarin tertutup begitu ya oleh saham-saham konglomerasi, saham-saham IPO yang baru listing, ini kemudian keluar lagi begitu ya momentum ini untuk bisa diperhatikan saham-saham yang tadi Tasya katakan. Oke, kita sedikit geser ke rupiah. Rupiah juga tampaknya performanya sangat baik hari ini karena ikut menguat juga terhadap dolar Amerika Serikat, walaupun kemarin sempat ada di pelemahan kembali ke 16.300-an. Ini akan seperti apa range rupiah ini? Beberapa kali Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga karena percaya sekali begitu ya bahwa rupiah kita akan cukup stabil. Saya lihat rupiah masih cenderung di level yang stabil ya, dan kita melihat dalam jangka pendek mungkin masih di akan 16.200, 16.300-an, dan itu level yang cukup baik bagi pelaku industri maupun dari pelaku usaha begitu ya, karena kita melihat sejauh ini kondisi makro sudah sangat mendukung, walaupun biasanya kalau suku bunga turun nanti rupiahnya kan akan terkontraksi, tapi yang terjadi rupiah masih cukup stabil. Dan ini kita mencermati juga karena inflow dari asing itu juga sudah mulai terlihat ya. Kalau di pasar saham mungkin selama beberapa bulan ke belakang terjadi net sell ya. Tetapi kalau kita perhatikan secara trennya, net sell-nya itu sudah cukup mereda begitu. Jadi saya rasa mungkin nanti kalau kita melihat saham-saham perbankan big cap sudah mulai dilirik, fundamentalnya sudah kembali menarik lagi. Nah ini akan menarik minat asing juga untuk masuk. Karena sejauh ini kan saham-saham yang asing banyak keluar itu kan tidak dipungkiri dari saham-saham perbankan big caps ya. Tapi kalau misalnya ini naik lagi, gairah asing juga akan kembali lagi.